Nah, hari ini saya ingin bagikan satu pesan firman Tuhan. Judulnya adalah The Miracle of Worship atau mujizat penyembahan. Tahukah saudara bahwa yang namanya penyembahan atau pujian penyembahan itu punya tempat yang sangat spesial di hatinya Tuhan. Saya nggak tahu bagaimana dengan saudara, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda tentang yang namanya worship atau penyembahan. Ada sebagian orang Kristen berpikir penyembahan itu acara sebelum khotbah. Jadi untuk pembukaan aja, pokok sebelum khotbah. Ada sebagian lagi orang Kristen berpikir, ya yang penting firman, yang penting doa. Tapi penyembahan sekedar pelengkap. Tapi hari ini saya mau beritahu sama saudara bahwa yang namanya penyembahan punya tempat yang paling spesial di hati Tuhan. Oke, mari kita baca Wahyu 7 ayatnya yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Anda akan melihat seperti apa suasana surga di sini. Dalam ayat-ayat yang akan kita baca ini. Dan dari sini saudara akan ngerti bahwa yang namanya penyembahan itu bukan pelengkap, bukan pembukaan. Tapi penyembahan itu adalah menu utama. Penyembahan itu adalah agenda utama. Kalau kita ada di surga, isinya menyembah Tuhan. Saya mau bacakan buat saudara. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka apa? Berseru. Jadi ini suasana ibadah di surga. Ternyata di surga itu bukan sekedar tenang, diam, khidmat. Tapi cara orang menyembah di surga dengan suara nyaring mereka berseru. Saya berdoa seperti malaikat-malaikat dan orang-orang di surga menyembah. Jemaat di tempat ini juga menyembah Tuhan. Oke, jadi jangan sampai kita saat ibadah cuma isinya diam, nonton, dan melihat. Oke, tapi saya ajak saudara mulai hari ini ketika momennya tiba untuk kita memuji. Pujilah Tuhan dengan segenap kekuatan saudara. Ketika momennya tiba untuk menyembah, Anda angkat tangan saudara. Dan saudara dengan suara nyaring, pujilah Tuhan. Berserulah, berdoalah dengan suara yang nyaring. Bersorak-sorailah bagi Tuhan. Karena seperti itu cara mereka menyembah di surga. Oke, mari kita lanjutkan. Apa yang mereka katakan? Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka apa yang dilakukan? Tersungkur. Tadi berdiri ya. Sampai di momen tertentu ada momennya ketika mereka menyembah Tuhan. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah. Kadang-kadang kita kalau ibadah, kita rasanya agak sungkan, agak gimana kalau sampai harus tersungkur. Tapi ternyata di surga cara mereka menyembah seperti itu. Saya masih ingat juga ketika saya pergi ke Nigeria, belajar tentang lawatan Tuhan di sana. Bagaimana Tuhan bekerja luar biasa. Mereka juga sama. Baik yang di mimbar maupun jemaat yang ada di bawah. Waktu menyembah Tuhan, ada momen-momen mereka itu menyembahnya sampai benar-benar tersungkur. Kadang berlutut.
Seperti yang Anda lihat ya kalau di mimbar di gereja kita. Tapi kadang di mereka bukan hanya berlutut, tuh sampai tersungkur. Kenapa? Karena mereka sedang memberikan penghormatan tertinggi. Jadi kita flat benar-benar merendahkan diri paling rendahnya itu tersungkur kan. Untuk meninggikan Tuhan. Artinya kita sedang ngomong, Tuhan Engkau yang tertinggi, Engkau yang terbesar, Engkau yang terhebat, Engkau yang termulia. Doa saya dari tempat ini ada penyembahan yang harum, yang berkenan dan yang menyukakan hati Tuhan. Amin. Ayat 12 sambil berkata amin. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan, di momen perkataan profetik disampaikan, janji Tuhan disampaikan. Saudara ngomong apa? Amin. Karena di surga pun mereka juga ngomong amin. Amin. Jadi sepanjang ibadah bukan cuma diam. Sepanjang penyembahan, sepanjang firman disampaikan bukan cuma diam. Tapi amin. Aku terima itu dalam nama Yesus. Amin. Ini cara ibadah di surga. Cara menyembah Tuhan di surga. Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Mari katakan bersama, amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi mau sampai kapanpun penyembahan ini akan terus berlangsung di surga. Alkitab ngomong bahwa nubuat akan berakhir. Bahasa roh akan berakhir. Tapi saya bisa pastikan satu hal yang tidak akan berakhir. Yaitu penyembahan. Kalau saudara suatu hari nanti sudah waktunya kita dipanggil pulang. Kita ada di surga. Kita akan menjadi penyembah-penyembahnya Tuhan. Seperti tadi yang kita baca. Seperti itu kita akan menyembah Tuhan. Jadi yang namanya penyembahan punya tempat yang sangat spesial di hati Tuhan. Itu agendanya. Orang ke surga agendanya itu. Kalau saudara ke tempat wisata agendanya wisata. Ya. Kalau saudara ke rumah makan agendanya apa? Makan, itu menu pokoknya itu. Kalau Anda ke sekolah, ke kampus, kuliah, agendanya apa? Belajar. Tapi kalau surga agendanya itu adalah penyembahan. Ya, jadi saya ajak saudara jadilah worshiper. Waktu Anda datang ke gereja, Anda beribadah untuk menyembah Tuhan. Kita beribadah bukan sekedar untuk nonton, kita beribadah bukan sekedar syarat hadir, kita beribadah bukan sekedar kita menerima sesuatu, tapi kita ibadah untuk mempersembahkan penyembahan kepada Tuhan. Ini adalah penyembah. Seperti Daud. Daud pribadi yang sangat serius dalam menyembah Tuhan. Sangat ngerti bahwa Tuhan hatinya sangat suka dengan yang namanya penyembahan. Makanya Daud ngomong begini, 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Bukan karena dia nganggur, bukan karena kurang pekerjaan. Tapi karena Daud tuh ngerti Tuhan itu paling suka dengan yang namanya apa? Pujian dan penyembahan. Makanya dia naikkan bukan sekali dalam 7 hari. Berarti seminggu sekali. No, Daud ngomong 7 kali sehari. Aku memuji-muji Tuhan. Artinya dia seorang penyembah. Dan dia ngerti isi hatinya Tuhan. Tuhan itu tersentuh. Tuhan itu disukakan, disenangkan. Setiap kali kita memuji, setiap kali kita menyembah, itu akan menyenangkan hati Tuhan. Ada sebagian orang 7 kali sehari sungut-sungut. 7 kali sehari komplain-komplain. 7 kali sehari ngambek, marah-marah, ngomong kotor. Tapi saya berdoa, jemaat di tempat ini semuanya penyembah-penyembahnya Tuhan mulai hari ini seperti Daud. Kita juga 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Amin. Bukan cuma dia pribadi, waktu Tuhan angkat dia jadi raja. Dia punya power. Dia gunakan powernya untuk membangun satu tempat penyembahan. Yang namanya apa?
Pondok Daud. Waktu dia bangun itu dia atur supaya ada 24 jam di tempat itu pujian dinaikkan, penyembahan dinaikkan. Kalau Daud secara pribadi paling banter 7 kali sehari memuji-muji Tuhan. Tapi dia punya kerinduan Tuhan disukakan bukan cuma 7 kali sehari. Tuhan disukakan sepanjang waktu. Setiap jam, setiap menit, setiap detik Tuhan disukakan. Itu kerinduannya Daud. Karena itu dia bangun pondok Daud. Dia atur bergiliran. Para pemuji, para penyembah, para pemusik, para penari. Di pondok Daud terus menaikkan dupa yang harum. Menaikkan puji-pujian yang menyukakan hati Tuhan. Bahkan Alkitab juga menulis saudaraku. Ada 288 penyanyi yang ditugaskan secara bergantian di pondok Daud. Saya berdoa suatu hari nanti gereja kita punya 288 full timer khusus pondok Daud. Yang isinya menaikkan pujian, penyembahan, menyukakan hati Tuhan. Oke, sehingga di tempat ini ketika dinaikkan seperti itu, Anda tahu enggak? Di tempat di mana Tuhan paling banyak disenangkan, disukakan. Begitu Anda ibadah, datang saja zaman Tuhan nyata. Begitu Anda doa di tempat ini, doa yang kau naikkan, permohonan yang kau naikkan, jalan tol ke hatinya Tuhan. Menyentuh hati Tuhan dan Anda siap-siap terima anugerah, terima mujizat, terima keajaiban, terima berkat yang spesial dari Tuhan. Bukankah itu yang dialami oleh Daud? Karena 7 kali sehari dia memuji-muji Tuhan. Padahal sama bapaknya enggak dianggap. Tapi Tuhan kirim Nabi Samuel jauh-jauh datang untuk memilih dan mengurapi dia jadi raja. Setelah Daud jadi raja, dia bangun pondok Daud. Tuhan berkati dia lagi, Tuhan kokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Bukan cuma dia, anak cucu keturunannya juga dikokohkan sama Tuhan. Karena Tuhan suka dengan yang namanya penyembahan. Jadi yang namanya penyembahan yang menyukakan hati Tuhan itu mendatangkan special blessing. Saya berdoa dalam hidupmu, engkau bisa menikmati yang dialami Daud. Bukan cuma terima blessing yang biasa, berkat yang biasa, karena berkat itu beda-beda. Tapi doa saya untuk hidup jemaat keluarga Allah yang di tempat ini, atau yang mengikuti secara online, hari ini angkat 2 tangan saudara, terima special blessing yang dari Tuhan. Katakan amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Jadi mulai menyembah Tuhan. Ya, praise and worship memang bukan syarat masuk surga. Tapi waktu saudara menyembah, surga turun di tengah-tengah kita. Haleluya. Jadi penyembahan ini punya tempat yang sangat spesial di hati Tuhan. Anda boleh pelajari dalam Alkitab. Anda akan menemukan raksasa-raksasa iman adalah orang-orang yang ngerti bagaimana menyembah Tuhan. Karena ada level roh tertentu, kedalaman rohani tertentu, kita hanya bisa masuk di situ kalau kita seorang penyembah. Di Alkitab, kalau Anda pelajari Musa, dia nggak pinter menyanyi atau membuat lagu seperti Daud. Tapi dia juga seorang penyembah. Ya, dia memuji Tuhan di hadapan lebih dari 1 juta orang ketika Tuhan membelah lautan. Dia memuji, dia menyembah Tuhan karena itu menyenangkan hati Tuhan. Anda masih ingat nggak ketika Elisa disuruh menyampaikan nubuatan? Sebelum dia bernubuat, dia suruh panggil pemuji dulu, penyembah dulu. Terus disuruh memuji menyembah, dia masuk di situ. Ternyata pujian penyembahan itu mengobarkan roh profetik. Begitu momen penyembahan sampai di tertentu, tiba-tiba Elisa terima pesan dari Tuhan, disampaikannya pesan itu. Anda mau dapat pesan dari Tuhan? Saudara mau dapat petunjuk dari Tuhan?
Anda mau dapat tuntunan ilahi untuk hidup saudara? Menyembah Tuhan. Karena menyembah Tuhan itu membangkitkan, mengobarkan roh profetik. Anda mau dapat rema yang dari Tuhan? Sembah Dia. Saat engkau menyembah, tiba-tiba Tuhan bicara. Tiba-tiba Tuhan celikkan mata rohmu, Tuhan ngasih tahu. Jalan ini yang kau harus pilih. Pekerjaan yang ini, di kota ini kamu mesti bangun. Tuhan bisa kasih tahu kita hal-hal yang tidak kita pahami sebelumnya. Ketika kita menyembah, roh profetik dikobarkan. Jadi hari ini sadari penyembahan itu bukan pelengkap, bukan tambahan. Penyembahan itu menu utama. Dan itu bukan hanya waktu ibadah, doa saya. Itu juga menu utama dalam hidupmu hari demi hari. Ramenya bukan sungut-sungut, bukan komplain-komplain. Tapi doa saya mulai hari ini, dalam hidupmu setiap hari. Naik di hadapan tahta Tuhan, pujian, penyembahan, ucapan syukur. Amin. Daniel bukan cuma 3 kali sehari berdoa. 3 kali sehari juga dia memuji Tuhan. Seringkali kita belajar Daniel 3 kali sehari berdoa. Yes. Tapi juga dia 3 kali sehari memuji-muji Tuhan. Paulus. Anda boleh pelajari di Alkitab. Saking dia kuatnya gaya hidupnya sebagai pemuji penyembah. Waktu dia dilemparkan, dijebloskan ke penjara. Tangannya diborgol. Dia masih memuji Tuhan. Dia masih menyembah Tuhan. Dan saat itu kuasa Allah turun. Borgolnya lepas. Penjaranya terbuka. Dia mengalami kelepasan. Kalau ada di antara saudara yang saat ini terborgol. Dengan sakit penyakit. Diborgol, dipenjara. Dengan hutang. Dengan masalah keuangan. Dan Anda sudah nggak tahu mau cari pertolongan dari mana. Saya mau ajak saudara, sembah Tuhanmu. Saat engkau sudah mencoba cara ini, cara itu, berusaha macam-macam dan semuanya mentok. Nggak ada jalan lain. Sembah Tuhanmu. Karena saat engkau menyembah, kuasanya bekerja. Itu yang dialami Paulus, makanya kelepasan terjadi. Saya mau sampaikan sama saudara ketika saya mau berangkat ke Jogja ini, saya doa sama Tuhan, Tuhan ngomong sesuatu sama saya. Ada orang-orang yang selama pandemi dan juga tahun ini, Anda ngalami kerugian, Anda ngalami kehilangan, tapi Tuhan ngomong begini sama saya. Kalau saudara ngikuti pesan Tuhan, Anda taat sama petunjuk dari Tuhan, dalam waktu 1 tahun, semua kerugianmu Tuhan kembalikan. Pemulihan akan terjadi, berkat tercurah dalam hidup saudara. Saya doa itu dalam doa saya pribadi, saya doa khusus waktu saya mau berangkat ke sini. Waktu masih di Jakarta dan Roh Kudus ngomong itu sama saya. Dan hari ini pesannya buat kita menyembah Tuhan. Di saat kau sudah tidak berdaya, nggak ada jalan keluar, sembah Tuhan. Pintu-pintu yang terkunci, seperti pintu penjara yang mengunci Paulus, terbuka ketika dia menyembah. Jadi hari ini, sementara engkau menyembah, saya deklarasikan di dalam nama Yesus, pintu-pintu terbuka. Terbuka, pintu kemenangan terbuka. Pintu terobosan terbuka. Karena itu belajar untuk menyembah Tuhan. Mari kita baca 2 Samuel 23 ayat yang pertama. Ini tentang Daud ya. Inilah perkataan Daud yang terakhir. Last message-nya sebelum meninggal dunia. Ini perkataan terakhir. Ya. Tutur kata Daud bin Isai dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Perhatikan bagaimana Daud digambarkan di sini. Semuanya dimulai dari kata diangkat tinggi,
diurapi, disenangi. Itu cara Alkitab menggambarkan Daud. Alkitab tidak menggambarkan Daud sebagai orang yang berhasil from zero to hero. From nobody to somebody. Ini orang yang hebat. Tadinya bukan apa-apa. Dia merangkak naik. Hebat jadi orang terkenal, orang sukses. No, bukan kayak gitu. Bukan tapi di. Kenapa? Karena Daud jadi sampai seperti itu. Bukan kuat, bukan gagahnya pribadi. Tapi karena dia dicintai sama Tuhan. Dicintai sama Tuhan. Pemazmur yang disenangi, kata disenangi. Dalam bahasa aslinya itu naim. Naim itu saudaraku punya arti nikmat, nyaman, senang. Kalau pemazmur yang disenangi, artinya saat dia itu menaikkan mazmurnya, puji-pujiannya, penyembahannya kepada Tuhan. Somehow entah gimana penyembahan itu kena di hati Tuhan. Ya, penyembahannya itu kayak masuk, keterima di hatinya Tuhan. Tuhan kayak happy banget. Ada pemazmur yang disukai. Anda harus ngerti. Ada penyembahan yang disukai Tuhan. Tapi tidak semua. Ada juga penyembahan yang Tuhan kayak gak suka gitu. Ada persembahan yang diterima sama Tuhan. Ada persembahan, ngasih persembahan, tapi Tuhan gak berkenan. Masih ingat Kain dan Habel? Ngasih persembahan loh dua-duanya. Anda jangan berpikir Kain gak ngasih persembahan. Tapi Kain ditolak. Persembahan Habel disenangi oleh Tuhan. Penyembahan juga sama. Puji-pujian juga sama. Mazmur juga sama. Ibadah juga sama. Tidak semua ibadah itu bobotnya sama di hati Tuhan. Tapi doa saya seperti Daud, pemazmur yang disenangi. Anda juga pemazmur yang disenangi. Pemuji yang disenangi. Penyembah yang disenangi. Pemuji penyembah favoritnya Tuhan. Amin. Karena itu di tempat ini harus dibangun pondok Daud ini. Jadi hari ini saya mau umumkan sama saudara, pondok Daud onsite harus dibangun kembali. Ini jemaat harus jadi jemaat pemuji, jemaat penyembah yang disenangi oleh Tuhan. Seperti Daud, pemazmur yang disenangi. Pak, online saja bisa, tapi beda. Oke. Untuk setiap waktu yang Anda ambil datang. Setiap rupiah saudara pakai beli bensin atau naik transport umum. Anda datang ke sini. Membangun pondok Daud. Semuanya itu naik jadi korban yang harum. Di hadapan Tuhan. Saya berdoa tempat ini penuh dengan pujian penyembahan. Nanti Anda melihat. Firman Tuhan ini Tuhan kasih message. The miracle of worship. Saat engkau menyembah worship, akan ada miracle, akan ada mujizat, akan ada keajaiban yang Tuhan kerjakan. Mari kita jadi penyembah yang disukai. Pertanyaannya bagaimana jadi penyembah yang disukai, yang dicintai sama Tuhan. Yang pertama, gimana penyembahan kita kena di hati Tuhan, berkenan di hati Tuhan. Nomor 1, menyembahlah dari hati yang cinta Tuhan. Daud seorang penyanyi yang hebat, penggubah lagu yang jago, pemain musik yang luar biasa. Tapi bukan itunya. Hatinya Daud yang cinta Tuhan, yang membuat semua permainan musiknya, semua mazmurnya itu disenangi oleh Tuhan. Kenapa kok saya bisa ngomong begitu? Kadang-kadang sebagian orang berpikir, Pak, saya bukan pemusik yang jago. Saya kalau nyanyi fals suaranya, ya nggak beda sama worship leader di gereja, sama pemain musik di gereja, jago-jago semuanya.
Saya nggak bisa, saya cuma punya gitar mungkin. Atau saya nggak punya gitar, saya cuma bisa nyanyinya kacau balau. Saya mau ngomong sama saudara. Nyanyimu boleh false, permainan musikmu boleh terbatas. Tapi selama ada hati yang cinta Tuhan, itu yang menggetarkan hati Tuhan. Oke? Kok bisa saya ngomong begitu? Coba saudara lihat. Lucifer sebelum dia dibuang, dulu dia adalah salah satu penghulu malaikat di surga. Dia adalah pemimpin pujian, worship leadernya surga. WL utamanya surga. Dia diciptakan begitu indah, seluruh tubuhnya penuh dengan alat musik. Wih, ini pribadi yang hebat sekali. Tapi masalahnya sampai di satu titik muncul yang namanya kesombongan. Muncul yang namanya iri hati sama Tuhan. Muncul hal-hal yang gak benar dalam hati Lucifer. Dan ternyata walaupun dia menaikkan pujian, menaikkan lagu, permainan musik buat Tuhan. Tapi Tuhan yang lihat hati yang kayak gitu gak berkenan. Tuhan tolak itu penyembahan. Jadi permainan musik boleh jago, tapi tanpa hati yang cinta Tuhan, gak ada apa-apanya. Permainan musik Anda boleh terbatas, suara saudara terbatas. Tapi kalau hatimu berkobar dengan hati yang cinta Tuhan, cinta mula-mula sama Tuhan, maka lagumu akan naik jadi dupa yang harum. Maka nyanyian saudara akan naik di hadapan Tuhan, jadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi kuncinya adalah hati yang apa? Cinta Tuhan itu yang membuat penyembahan kita keterima sama Tuhan. Karena sama-sama beribadah, sama-sama ikut Tuhan, sama-sama orang Kristen belum tentu cinta Tuhannya sama. Coba sudah lihat, Ayub sebelum dia mengalami proses masalah dan tantangan. Anda bisa lihat, Ayub, istrinya, anak-anaknya, semuanya kayaknya cinta Tuhan. Beribadah sama Tuhan. Menyembah Tuhan. Tapi begitu diizinkan mengalami proses, dalam sehari mereka kehilangan segalanya. Semua ternak, semua harta benda, segalanya mereka hilang. Semua yang diterima mereka dari Tuhan, semuanya diambil. Hilang semua. Ayub ngomong apa? Terpujilah nama Tuhan. Istrinya ngomong apa? Ayub, sumpahin Tuhanmu. Kalau kamu ikut Tuhan dapatnya cuma gini, kamu bangkrut, kamu habis. Kalau kamu melayani Tuhan dapatnya cuma kayak gini aja, kamu kehilangan segalanya. Tinggalin aja Tuhan mau ngapain, doa-doa, ngapain ibadah-ibadah, ngapain percaya-percaya, ngapain Tuhan. Artinya buat istri Ayub, semua doa, semua pelayanannya, ibadahnya, dia lakukan hanya karena dia cinta diri sendiri, mau dapat sesuatu dari Tuhan. Kalau enggak dapat, ngapain Tuhan? Beda sama Ayub. Ayub waktu diberkati Tuhan, dia cinta Tuhan. Waktu kehilangan segalanya, dia tetap cinta Tuhan. Dia tetap melayani Tuhan. Dia tetap taat sama Tuhan. Saya mau ngomong sama saudara, penyembahan yang sama, lagu yang sama boleh dinaikkan sama dua orang ini. Tapi masuknya di hati Tuhan berbeda. Mungkin di antara saudara saat ini ada yang sedang diproses, mengalami masalah, mengalami tantangan. Jangan izinkan iblis membisikkan perkataan-perkataan yang membuat cintamu sama Tuhan padam. Hari ini ngomong sama Tuhan. Tuhan, apapun yang terjadi, sekali Yesus, tetap Yesus sampai selamanya, sampai akhir nafasku. Aku mau cinta Yesus.
Saya diajari sama Tuhan, saudaraku. Dalam hidup saya dari waktu ke waktu, cinta Yesus. Saya masih ingat, saya tuh sejak kecil tuh orangnya hemat. Suka nabung. Saya dikasih uang saku 100 rupiah tiap hari sama orang tua saya zaman itu. Boleh dikatakan hampir enggak pernah saya itu jajan ya. Anak kecil kan kalau dulu sekolah kan ada banyak jajanan ya di sekolah. Tapi saya hemat, saya simpen 100 rupiah terus uang saku naik 300 rupiah. Saya simpen 300 rupiah. Terus itu tahun demi tahun. Sampai saya SMP, SMA ya. Saya berhasil mengumpulkan 900.000 rupiah waktu itu. Dan karena saya suka musik, saya pakai uang itu untuk beli alat musik. Untuk beli gitar bass, karena saya mau belajar gitar bass untuk melayani Tuhan. Waduh, saya masih ingat mereknya Ibanez waktu itu. Saya nggak tahu masih ada nggak ya di sini ya. Para pemain musik tolong dicarikan ya itu ya. Karena itu penuh kenangan. Itu bukan uang yang pokok tiba-tiba dapat gitu bukan. Tiba-tiba dikasih orang tua bukan. Tapi itu uang yang memang dikumpulkan tiap hari, tiap tahun. Dari SD, SMP, SMA. Terus saya beli gitar bass tersebut. Tapi setelah berapa waktu tiba-tiba Tuhan bicara sama saya. Persembahkan gitar itu. Gak mudah saudaraku. Tapi saya diajar Tuhan. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Waktu itu dengan bercucuran air mata, saya persembahkan sama Tuhan. Jadi ada momen-momen diajar seperti itu. Ada momennya lagi Tuhan suruh saya persembahkan hidup saya. Saya punya cita-cita jadi pengusaha yang sukses, yang berhasil. Tapi Tuhan ngomong sama saya, kamu jadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Dan saya ngomong sama Tuhan, Tuhan ini aku, utuslah aku. Bahkan di masa pandemi, jadi dari waktu ke waktu ya, itu dibuat tambah cinta Tuhan, tambah cinta melalui banyak hal, tapi tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Jangan sampai seperti istrinya Ayub. Kalau pas enak, wah haleluya. Begitu ngalami proses, sumpahin Tuhanmu. Tinggalin Tuhan, tinggalin ibadah, tinggalin pelayananmu. No. Apapun yang terjadi, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Selama masa pandemi saya juga salut sama saudara. Anda bisa melihat. Gereja-gereja yang lain nggak berani ibadah, takut semuanya untuk beribadah, untuk memuji, untuk menyembah. Tapi Tuhan bicara sama kita. Bangun ibadah, mulai kembali ibadah. Anda masih ingat ya, sekian tahun ini, 2 tahun ini, gereja kita di Jogja ini paling konsisten ibadah onsite. Apapun terjadi, sampai waktu kita ibadah orang lain ngomong, gila ini keluarga Allah. Bukan cuma buka ibadah, tapi buka ibadah berapa banyak? Berapa ibadah ya kalau di sini kan 5 plus 1, Sabtu ya, 6. Terus di Impact, 6 juga ya. 12 ibadah. Saya sampai dapat laporan ada orang dari gereja lain dengar, gereja kita bukan hanya buka ibadah, tapi 12 ibadah. Wah, gerejamu overdosis. Tapi sudah akan lihat, ini pandemi sudah mau selesai. Anda akan lihat, nanti sudah akan lihat. Sekarang pun Anda sudah bisa melihat, kita akan menikmati tuaian besar, mujizat besar, kemenangan besar, kegerakan besar Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Benar? Itu kalau bukan hati yang cinta Tuhan gak bisa. Kalau kita memuji menyembah Tuhan, aman, oke. Tapi saat memuji menyembah Tuhan beresiko, banyak orang yang gak resiko aja.
Kalau semua orang cari enggak resiko, jemaat mula-mula bubar. Karena jemaat mula-mula bukan ada depannya sama pandemi yang kena pun enggak apa-apa sebagian besar. Paling cuma 1%, 2% yang masalah. 98, 99% enggak apa-apa. Kena pun no problem. Tapi kalau zaman itu, aniaya, Anda ditangkap, jeblosin penjara. Anda ditangkap, banyak orang Kristen diumpankan hidup-hidup di singa, dimakan sama singa. Kalau semua cari aman, ngumpet semuanya, bubar itu kegeraan. Tapi ternyata roh iman, api Roh Kudus yang ada di jemaat mula-mula, ternyata ada juga di antara jemaat keluarga Allah di tempat ini. Karena itu lawatan Roh Kudus yang dahsyat pasti terjadi, pasti Tuhan kerjakan. Amin. Jadi dari waktu ke waktu Anda akan ditantang. Seperti apa engkau cinta Tuhan. Ini bukan cuma di Jogja, gereja kita di Jakarta juga kita ibadah sendirian saat semuanya enggak ibadah. Kita cuma sendirian. Kita satu dari segelintir sangat sedikit gereja yang ibadah di saat pandemi. Kalau sekarang mungkin sudah lebih banyak yang berani ya. Tapi Anda bisa melihat sendiri selama 2 tahun ini seperti apa. Ya, dibutuhkan hati cinta Tuhan. Doa saya mulai hari ini dalam dirimu ada api cinta Tuhan yang berkobar-kobar, yang menyala-nyala. Api cinta mula-mula yang luar biasa bagi Yesus. Amin. Karena cinta yang seperti itu yang membuat penyembahanmu disenangi. Nayim, pemazmur yang disenangi, penyembah yang disenangi. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang membuat penyembahan kita disukai oleh Tuhan? Menyembahlah karena engkau kenal Tuhan secara mendalam. Yohanes 4 ayat 22 sampai 23. Atau ayat 22 saja kita baca bagian pertama aja. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Ini adalah omongan Yesus kepada perempuan Samaria yang dia temui di dekat sumur Yakub. Jadi ternyata walaupun perempuan Samaria ini orang berdosa, tapi dia juga suka menyembah Tuhan. Tapi Yesus ngomong begini, kamu menyembah, tapi kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Berapa banyak orang Kristen kalau menyembah kayaknya menyembah Tuhan nun jauh di sana. Abstrak. Kayak enggak kenal sama Tuhan. Saya mau ngomong begini sama saudara. Penyembahan tanpa keintiman. Penyembahan tanpa relationship. Penyembahan tanpa kedekatan sama Tuhan. Nol. Kosong. Hampa. Tuhan Yesus yang ngomong, kamu menyembah apa yang kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Kenalkah engkau sama Yesus? Kenalkah engkau sama Allah Bapa? Kenalkah engkau sama Roh Kudus? Karena penyembahan itu bukan nyanyi terus menyembah, bukan. Penyembahan itu hatimu manunggal, menyatu dengan hatinya Tuhan. Saat engkau menyembah itu, engkau dekat sama Tuhan. Engkau bukan menyembah di sana. No, Tuhan yang dekat sama engkau. Engkau menyembah Tuhan. Engkau connect, ada kedekatan hubungan, ada keintiman, ada relationship. Terus kemudian engkau mulai menaikkan pujian, penyembahan. Itu yang disebut dengan penyembahan. Makanya penyembahan itu sangat intim sekali. Kalau saudara sudah menyembah Tuhan, saya mau ngomong begini. Saudara lupa sama orang-orang di samping saudara, lupa sama hal-hal di sekeliling saudara. Kenapa? Karena
Tuhan jadi lebih nyata dari orang di sampingmu. Tuhan jadi lebih nyata dari barang-barang di sampingmu. Mulai hari ini menyembah karena kenal Tuhan. Gimana caranya kita bisa kenal Tuhan? Satu, melalui firman-Nya. Melalui firman-Nya saudara kenal Tuhan. Contoh tadi di awal kita belajar tentang suasana menyembah di surga. Masih ingat tadi? Gimana mereka menyembah Tuhan di surga? Dengan suara nyaring mereka berseru. Mulai sekarang jangan cuma diem kalau ibadah nggak ngapa-ngapain. Ayo berseru dengan suara nyaring, bersorak-sorai, serukan haleluya, amin. Saudara tepuk tangan, saudara naikkan penyembahan seperti yang mereka naikkan di surga. Melalui firman kita tahu bagaimana menyembah. Jadi buka Alkitab saudara, baca Alkitab saudara, pelajari Alkitab saudara, Anda akan ngerti bagaimana seharusnya menyembah. Dalam perjanjian lama kalau Anda baca, para imam kalau masuk menyembah, pertama masuk di area pelataran, halaman dulu. Sama seperti Anda datang ibadah. Pertama di pelataran dulu. Setelah itu mereka masuk ruang kudus. Setelah itu masuk ruang maha kudus. Berarti lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Penyembahan juga sama. Butuh waktu untuk masuk di hatinya Tuhan. Lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam. Awalnya saudara beribadah menyembah. Masih kepikiran ini, nanti cucian di rumah, nanti masakan apa, bla bla bla, macam-macam masalah ini, seliweran terus di pikiran kita. Tapi kalau saudara terus fokuskan lebih dalam lagi, Tuhan, Allah Roh Kudus, bawa aku lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Nanti lama kelamaan masuknya di hati Tuhan tambah dalam, semakin dalam, lebih dalam lagi. Jadi buka Alkitab, baca dan pelajari bagaimana cara menyembah Tuhan. Kenali Tuhan secara pribadi melalui firman-Nya. Firman itu yang memberikan pedoman paling penting buat kita. Yang kedua, gimana kita kenal Tuhan secara pribadi? Kenal Tuhan melalui pengalaman pribadi kita berjalan bersama Tuhan. Dapatnya pengalaman pribadi sama Tuhan gimana? Sederhana. Firman yang tadi sudah Anda pelajari, lakukan. Jadilah pelaku firman. Boleh katakan amin. Jadi apa? Pelaku firman. Anda melakukan firman, Anda punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Anda akan semakin kenal, semakin dekat sama Tuhan. Lebih dan lebih lagi. Saya dibawa sama Tuhan dari waktu ke waktu jadi tambah ngerti. Saya dulu ngerasain itu, tapi hari-hari ini saya jadi ngerti meaningnya. Saya jadi ngerti kayak waktu menyembah itu kayak hati ketemu hati sama Tuhan. Ya, face to face sama Tuhan. Cuma tatapan saja kayak ngerti di hati ini. Yang mana hal-hal yang Tuhan senang dalam hidup saya. Yang mana hal-hal Tuhan gak suka. Dan itu kalau saudara tambah dekat sama Tuhan, kerasa di hati. Yang mana kudus, yang mana gak kudus, kerasa. Engkau ngelakuin hal tertentu, bahkan engkau gak sadar. Itu salah. Tapi di hati, kalau Anda dekat sama Tuhan, engkau bisa ngerasa itu. Ya, dari kedekatan hubungan sama Tuhan. Pengalaman pribadi sama Tuhan. Saya masih ingat waktu saya diutus Tuhan membangun gereja kita ini pertama kali di Jogja. Tahun-tahun awal enggak bertumbuh. Saya sudah pakai ilmu jurus macam-macam pertumbuhan gereja tapi enggak ada hasilnya. Di situ saya dipaksa Tuhan nekuk lutut untuk mulai berdoa.
Jadi isinya siang malam doa, firman, menyembah. Doa, firman, menyembah. Siang malam isinya doa, firman, menyembah. Lah, saya nggak berdaya. Selama masih kita berdaya kan kadang manusia maunya dengan kekuatan sendiri. Tapi di momen tertentu kita ngerti semuanya di luar kekuatan kita. Di situ kita belajar. Tapi di situ saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Setelah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya masih ingat sekali waktu itu. Ibadah kita di auditorium RRI Gejayan. Setiap minggu selama 3 bulan khotbah saya tentang doa, doa, doa. Hidup saya itu doa, firman, penyembahan. Doa, firman, penyembahan. Ya sudah seputar itu. Sampai di momen tertentu itu kayak tingkap langit dibuka. Brus! Kuasanya tercurah, Roh Kudus tercurah. Tiba-tiba di saat ibadah, yang tuli mendengar. Yang di kursi roda berjalan. Berbagai macam sakit penyakit disembuhkan. Itu momen pertama kali gereja kita di Jogja, tiba-tiba boom, mengalami terobosan yang besar. Dari situ kita pindah ke Adem Ayem. Masih ingat? Yang orang lama ingat. Ya. Terus dari situ terus menerus kegerakan, terobosan dari gereja yang saya sudah putus asa, hampir menyerah, hampir saya tinggal, saudara. Tapi ternyata melalui kuasa doa berubah total, kegerakan besar. Sekarang terjadi terobosan, kemenangan demi kemenangan sampai sekarang, sampai hari ini. Dan saya percaya akan terus semakin dahsyat sampai Yesus datang yang kedua kalinya. Ketika kita ngalami semuanya itu, kita dengan iman bisa berkata, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Saat saya ngomong seperti itu beda sama dulu sebelum mengalami itu. Sebelum mengalami itu bisa ngomong, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tapi tanpa pengalaman pribadi dengan Tuhan. Sekarang bukan hanya itu tadi. Saya bisa ceritakan kesaksian demi kesaksian berjam-jam, berhari-hari nggak selesai karena selalu ada yang baru dalam hidup saya. Dan benar-benar saya bisa ngomong benar, bagi Allahku tidak ada yang mustahil.